Mari belajar bersama Ustadz Agung. Mari belajar bersama Ustadz Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, barakallahu fikum. Bagaimana kabar kalian? Ya, seperti biasa Ustadz berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dalam lindungannya. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan ya pelajaran apa kali ini? Ya. Kita lanjutkan pelajaran bahasa Arab ya. Nah, kalau sebelumnya itu ada 2 video, ini video yang ketiga ya. 2 video sebelumnya kita membahas tentang kata tunjuk ya. Kata tunjuk untuk sesuatu yang disifati perempuan ya. Kata tunjuk bahasa Arabnya apa? Isim isyarah. Disifati perempuan kita pakai istilah apa? Kita pakai mu'anas. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang isim isyarah untuk mu'anas dan untuk jarak yang dekat ya, kita gunakan apa isim isyarahnya? Kita gunakan hadhihi. Nah, sekarang kita akan belajar mirip dengan hadhihi ya, yang juga sama-sama isim isyarah, juga sama-sama digunakan untuk menunjuk mu'anas, perempuan atau yang disifati dengan perempuan. Nah, kita akan belajar tilka ya. Tilka, kalau tilka gini. Tilka ya. Tilka adalah isim isyarah, juga dipakai untuk mu'anas, bukan mudzakkar loh ya. Kalau mu'anas itu perempuan atau yang disifati dengan perempuan. Nah, kalau mudzakkar untuk laki-laki atau sesuatu yang disifati dengan laki-laki. Nah, tilka adalah isim isyarah yang juga digunakan untuk mu'anas. Hadhihi untuk mu'anas, tilka juga untuk mu'anas. Sekarang bedanya apa? Nah, ada yang tahu? Nah, ya bedanya kalau hadhihi itu digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat ya. Hadhihi, 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 hadhihi apa? Hadhihi apa? Nah, kalau tilka itu digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Tilka apa? Misal tilka kita menunjuk sekolahan ya. Tilka madrasatun. Nah, kita tunjuk apa? Universitas. Kita tunjuk jauh universitasnya. Tilka jami'atun. Nah, itulah tilka. Sudah tahu bedanya? Ya, kalau hadhihi untuk jarak yang dekat, kalau tilka untuk jarak yang jauh. Ya, kalau di bahasa Indonesia kita terjemahkan dengan apa, Nak? Ya, untuk yang jarak dekat kita terjemahkan dengan ini. Kalau untuk jarak yang jauh kita terjemahkan dengan apa? Dengan kata itu. Nah, sudah tahu bedanya? Nah, silahkan kalian buka halaman 10, buku paket bahasa Arab kalian, buka halaman 10. Ustadz akan terangkan sedikit tentang tilka dan beberapa contoh penggunaannya. Gitu anak-anak? Siap? Ya, siapkan tempat untuk menyimak penjelasan dari Ustadz. Kita belajar di Ad-Dar Susani. Ya, Ad-Dar Susani, yaitu apa? Pelajaran yang kedua. Nah, pada pelajaran kedua ini kita akan belajar isim isyarah. Untuk siapa? Untuk mu'anas ya, dan untuk jarak jauh. Nah, kita gunakan apa? Kita gunakan tilka ya, tilka. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama ada 2 kalimat. Ustadz punya kalimat yang pertama, hadhihi madrasah
madrasatun ya, madrasatun. Dan yang kalimat kedua Ustadz punya tilka ya, tilka jami'atun. Nah, Ustadz punya hadhihi madrasatun, dan Ustadz punya tilka jami'atun. Nah, perhatikan, Ustadz punya kata madrasatun, di sini belakangnya ada tak marbutoh, dan kata jami'atun belakangnya juga tak marbutoh. Nah, keduanya ini adalah tanda untuk perempuan. Apa tadi? Tak marbutoh. Nah, keduanya ini adalah madrasatun disifati perempuan dengan tanda tak marbutoh, jami'atun disifati perempuan juga dengan tanda tak marbutoh. Nah, tapi kenapa kok yang pertama pakai hadhihi, yang kedua pakai tilka? Nah, ada yang tahu bedanya? Nah, bedanya adalah kalau hadhihi ini kita gunakan untuk menunjuk jarak dekat. Nah, sedangkan tilka kita pakai untuk menunjuk jarak jauh. Bedanya itu ya. Karena madrasatunya ya itu dekat, kita pakai hadhihi. Karena jami'atunya itu jauh, kita tunjuk dengan tilka. Nah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, hadhihi artinya ini, dan tilka artinya itu. Nah, sama-sama digunakan untuk mu'annas. Mu'annas artinya perempuan atau sesuatu yang disifati perempuan. Sama-sama digunakan untuk mu'annas. Bedanya apa? Hadhihi untuk jarak yang dekat, tilka untuk jarak yang jauh. Itu mudah kan? Ustadz punya contoh berikutnya. Kalau contoh berikutnya ini kita gunakan contoh yang sama-sama untuk jarak jauh. Nah, jauh. Wah, ya gitu. Sudah? Nah, contoh yang pertama ini kita berikan contoh untuk mudzakarnya atau apa? Laki-laki. Nah, Ustadz punya kalimat atau jumlah dzalika baitun. Baitun. Nah, contoh yang kedua untuk mu'anas atau apa? Perempuan. Nah, Ustadz punya jumlah atau jumlah tilka apa? Kita pakai madrasatun lagi. Madrasatun. Nah, perhatikan di sini Ustadz punya kata baitun dan yang kedua punya kata madrasatun. Ya, yang baitun ini bersifat mudzakar atau laki-laki, sedangkan madrasatun dengan tak marbutohnya disifati perempuan atau mu'anas. Maka ya kata tunjuk atau isim isyarahnya menyesuaikan. Kalau baitun itu disifati laki-laki, maka menggunakan dzalika. Sedangkan madrasatun itu disifati perempuan, maka kata tunjuk atau isim isyarah yang digunakan adalah
tilka. Nah, bedanya itu sama-sama untuk jarak jauh, tetapi dalika ini untuk mudzakkar atau laki-laki, sedangkan tilka dipakai untuk mu'anas atau perempuan. Demikian tadi penjelasan singkat ya tentang tilka ya. Tadi Ustadz sudah jelaskan bagaimana perbedaan tilka dengan hadhihi. Nah, juga perbedaan apa? Tilka dengan dalika. Sekarang tugas kalian silahkan buka halaman 13. Ya, sudah. Nah, pada halaman 13 ini ya ada 20 nomor. Nah, setiap nomor berisi benda-benda yang ditunjuk. Ya. Benda-benda yang ditunjuk. Nah, silahkan nanti kalian cek benda yang ditunjuk ini. Apakah benda ini mudzakkar ataukah mu'anas? Ya. Atau apakah benda ini laki-laki ataukah perempuan? Ya. Jika laki-laki, silahkan beri isim isyarah dalika. Jika benda yang ditunjuk tadi disifati perempuan, maka silahkan beri isim isyarah tilka. Ya, ada nomor 1 sampai nomor 20. Nah, silahkan kalian kerjakan di buku paket, boleh. Atau kalian kerjakan di buku tulis. Kalau di buku tulis ya ditulis lengkap, jangan cuman dalika, tilka, dalika, tilka, dalika, tilka. Jangan cuman gitu tok, tapi ditulis dalika apa, tilka apa. Nah, gitu ya. Nah, silahkan kirim hasil pekerjaan kalian kepada Ustadz. Begitu, kerjakan tugas ini dengan penuh semangat. Barakallahu fikum. Nah, kita sudah sampai di penghujung dari video pembelajaran kali ini ya. Ustadz mohon maaf jika ada salah-salah kata ya ketika Ustadz menerangkan atau lidahnya Ustadz kepleset ya. Atau Ustadz minta maaf kalau Ustadz nerangkannya bikin kalian bingung ya. Mohon maaf atas segala kesalahan tadi ya. Ustadz tunggu kiriman tugas dari kalian. Gitu saja pembelajaran kita kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.